agama Islam bukan agama baru. Nah, agama Islam bukan agama, tapi nyempurnain Taurat, nyempurnain Zabur, nyempurnain Injil. Maka kalimat Qur'annya al-yauma akmaltu lakum, sekarang aku sempurnakan bagimu ya wahai Muhammad apa agamamu, wa asmantu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan buat kamu Muhammad nikmatku, wa raditu lakum islama, aku ridho Islam sebagai agamamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad ajarin aku Quran, ajarin Quran. Quran itu ya apa sih? Itu enak Quran itu. Ajarkan kami wahai Muhammad Quran. Fa'allamuhum Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan mereka. Maka diajarkan mereka tentang Al-Quran, wassalatu, dan diajarin tentang sholat, wasaumah, diajarkan tentang puasa, wa ada sholatil jum'ati, diajarkan tentang sholat Jumat. Ini sholat Muhammad begini, lah kok beda-beda? Diajarkan puasanya Muhammad mah gampang, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari cuma 1 bulan. Coba kalau Nabi Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, repot kita yang ngopi. Iya kan ya? Kesian juga yang dagang nasi utuh, yang dagang ketoprak dagingnya, yang dagang nasi, kesian juga. Makanya bersyukur. Tapi walaupun bulan puasa itu yang namanya Ramadan, orang pada puasa, tapi tukang makanan mah berkah. Alhamdulillah berkah. Iya, kalau bulan puasa itu nggak ada ceritanya orang kalau bulan puasa mau lebaran kagak apa duitnya kurang. Pasti orang mau lebaran duitnya nambah, iya. Ternyata pada pulang kampung beli baju baru, kita nambah. Beli daging, bawa kilo, bikin kue banyak, bahkan duitnya nambah. Kecuali Mang Syahrul ini, kagak bikin, cuma kabur orangnya pergi. Nah, berarti itu sebuah keberkahan juga. Diajarkan juga bagaimana tentang tata cara sholat Jumat. Ingat ya, sering kita ketemu di mana-mana tuh Jumat. Wasairal ahkami, dan semua hukum sairal ahkam, diajarkan semua hukum-hukum. Tsumma qala Nabiyyu alaihi salam ra'aitu buyutahum ila babin wa sa'altu an sababi faqalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aitu udah diajarkan sama Nabi Muhammad tentang sholat, puasa, sholat Jumat, dan hukum-hukum. Gantian Nabi Muhammad nanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Nabi Muhammad heran ngelihat rumah-rumah mereka, ngelihat keadaan mereka, heran. Maka Nabi Muhammad nanya. Ya, apa nanyanya Nabi Muhammad? Sini. Tsumma qala Nabi alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad alaihi salam berkata, ra'aitu buyutahum, aku melihat rumah-rumah mereka. Buyut itu jama dari baitun. Baitun artinya rumah, buyutun artinya rumah-rumah. Berarti kalau udah jadi buyut kudu ingat rumah. Rumahnya mana? Rumah buyut, rumah sing lobangnya ciut, berarti kuburan. Jadi yang udah pada jadi buyut, ya kudu ingat lawan ciut, ya, yaitu kubur.
ya bahasa kita mah kusennya mah ada pintunya. Kenapa rumah kalian kau pakai begitu, nggak pakai pintu? Wasa'altu'an sababihi, apa sebabnya rumah kalian kagak pakai pintu? Kata Rasulnya. Faqalu, maka mereka menjawab, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Nahnu la yakhafu, kami gak khawatir, kami gak takut ada maling masuk. Rumah kami gak dikunci, gak pakai pintu, gak khawatir maling masuk, gak khawatir orang jahat masuk, gak khawatir orang-orang yang tidak baik masuk, gak khawatir. Berarti sekampung itu semua orang baik, semua orang jujur. Jangankan masuk rumah orang mencuri, orang dagang kagak ditungguin aja, gak ada yang berani ngambil. Jarak kan gitu ya, di Saudi Arabia ya. Kalau yang namanya udah masuk waktu sholat langsung dibawa sholat. Coba-coba lagi waktu udah qomat, ada yang masih dagang, orang boleh dilayanin, langsung didenda atau langsung ditutup, orangnya langsung masuk jahil, tahu jahil? Kurungan gitu. Makanya kalau di Saudi Arabia itu ya di Makkah Madinah khususnya, kalau datang waktu sholat semua toko walaupun ada ditutup tapi tinggal sholat kayak begitu. Kita kadang-kadang kita ngerti lagi nawar apa begini. Begitu koma, jadi bang sini dulu, orang boleh tinggal pakai sini bang. Kayak orang kagak mau dibeli aja, dari kampung kita. Ya, mereka kalau seandainya melanggar langsung ditutup, langsung didenda atau dikurungin. Sekarang udah ada alhamdulillah di beberapa tempat di Indonesia, di tempat ziarah, contohnya di Pamijahan. Ya Pak, ya Bu. Di Pamijahan itu kalau malam warung-warung pada tutup kan? Banyak yang nggak tutup. Itu namanya dodol garu, adanya perserakan itu. Kemudian yang namanya itu wajib, cililin, ya, kolang kaling, baju pada gantung, kagak khawatir. Kenapa? Ya dia sudah punya tingkat tingkat keikhlasannya yang luar biasa. Alhamdulillah nggak ada yang bilang, kolang kaling, coba ibu cobain makan, aduk letak gitu, ya. Kali itu sih. Ada dulu diambil satu sampai ujung kan lumayan sekilo, nggak ada. Ya ikhlasnya tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rumah kami nggak pakai pintu, kamu satu sama yang lainnya kagak khawatir, kagak takut. Ya katanya nggak bakal takut, kami nggak takut dari orang jahat. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad nanya lagi kepada mereka, ra'aitu khudura buyutihi mustawiyatan, aku melihat tembok-tembok rumah mereka, mustawiyatan kepada sama. Tembok rumahnya sama, modelnya sama, warnanya sama, kalau bahasa kita itu kok tembok sama semua rumah itu, begini begitu. Kalau kita makan di Tangerang beda. Kalau kita mah di Tangerang ada kampung Bekelir, tahu kampung Bekelir? Pernah ke tempat wisata dekat Dieng, atau dekat Magelang, kampung yang rumahnya bersusun-susun, warnanya warna-warni. Kira-kira Bekelir gitu ya, bentuknya unik-unik, kemudian warnanya beda-beda gitu. Itu kita nggak bisa naik mobil, ke sana harus naik ojek, karena perjual gitu ya. Gitu. Itu kampungnya Bekelir, warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda, ya lucu, unik gitu, jadi tempat wisata ya. Tapi kenapa kalian punya rumah, temboknya sama, warnanya sama, bentuknya sama? Apa maksudnya? Ya kata Rasul itu heran-heran, kok unik gitu.
ditanya sama kanjeng Nabi, ya. Faqultu an sababihi, apa sebabnya rumah kalian begitu? Faqalu, maka mereka menjawab, nahnu fi qalbi sawaun, kami fi qalbi sawaun, dengan hati yang sama. Gambaran kami ini rumah tembok-tembok sama, kami ini selingkungan semua hatinya sama. Enggak ada yang nggak ada yang dengki, gitu ya, nggak ada yang hasud, bukan syirik. Kita bilang syirik ya. Syirik menyebutkan Allah, orangnya namanya musyrik. Kalau syirik, kalau iri, orangnya namanya irian. Orang yang suka iri namanya irian. Jadi kalau ibu-ibu punya tetangga senang banget iri, bilang dia orang wah. Ya. Kami pada hati yang sama, gak ada yang iri. Kalau tembok rumahnya beda-beda, nah ya si anu belagu banget pakai profil cis di mana cis terlalu. Nah ya si anu tembok rumahnya kayak model Eropa, belagu banget itu. Nah si anu temboknya lihat warnanya belang-belang udah kayak bungkusan pagi. Kami ini hati kami sama, gak ada yang iri. Ketika ada yang begini, kami semua diplong. Kami pada hati yang satu, gak ada yang iri. Gambaran rumah kami kayak begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi hati kami sama semua. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Rasul bertanya lagi kepada mereka. Karena aneh, banyak yang aneh. Rasul nanya, ra'aitu masajidahum ba'idan min buyutihim. Ra'aitu, kata Nabi, ra'aitu, aku melihat apa? Masajidahum, masjid mereka. Masjidun, masjidani, masajidun. Innama ya'muru masajidallah. Aku melihat masjid-masjid mereka ba'idatun min buyutihim, kok jauh dari rumah mereka. Rumahnya dekat-dekat, temboknya sama, kagak ada pintu. Tapi ngapa masjidnya jauh banget? Jauh masjidnya. Padahal dekat rumah ada halaman, dekat rumah banyak tanah yang luas. Ngapa kok masjidnya jauh? Rasul bingung bahasa kita. Kemudian kata Rasul, fasa'altu an sababihi, apa sebab kok kalian itu bikin masjid yang jaraknya jauh? Kecapek, kagak enakan deket sama masjid. Kok malah dibikin jauh? Kata Rasul. Apa jawab mereka? Faqalu, mereka menjawab, inna thawaba man ata masjidan min makanin ba'idin aizada min thawabi min atahu min makanin qaribin. Itu jawab mereka. Kenapa masjid kalian kalau bikin jauh dari rumah kalian? Mereka menjawab, inna thawaba man ata masjidan min kulli makanin ba'idin aizada asyada. Sesungguhnya pahala balasan buat orang yang ke masjid yang jaraknya jauh itu lebih banyak. Jadi orang yang menuju masjid yang jaraknya lebih jauh, pahalanya lebih banyak ketimbang yang sama masjid 3 langkah. 3 langkah, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri, 2 langkah nyampe, gitu kan. Jadi yang jaraknya jauh. Jadi ini syukur nih, ada yang datang dari Bogor, itu jauh. Bagi Badril mana? Bagi Badril dari Bogor, dari Drama dari Bogor, dari Flores
masjid. Yang datang dari jauh dari Al-Jihad ujung lagi, ujung. Ya, dari asalam ujung, apalagi dari Darul Makmur ujung. Ya. Itu yang jaraknya jauh dari masjid, pahalanya lebih ketimbang yang jarak rumahnya dekat dengan masjid. Itu kata dia begitu. Kenapa ente bikin masjid jauh? Biar pahalanya gede kalau ke masjid. Kira-kira kalau di kampung kita ada tanah, dikasih tanah nih sama orang dekat kampung, kita bikin masjidnya jauh banget. Kira-kira kata orang kampung bagaimana? Ayo. Ya kan ini kalau mau kejauhan, dikasih tanah tuh luas banget di tengah kampung. Tuh. Malah bikin masjid jauh dari kampung, kata orang kampung bagaimana? Bego tolong. Dekat-dekat bikin masjid yang jauh, PK emang. Jadi mereka sengaja bikin masjidnya jauh. Agar apa? Agar ketika mereka menuju masjid pahalanya lebih banyak. Tapi kenyataannya kalau ada masjid yang rumahnya jauh apa yang rumahnya dekat, kira-kira nyampe ke masjid di luar yang jauh apa yang dekat? Jauh. Kenapa? Yang dekat mah gampang. Orang dekat gampang. Dekat mah gampang. Maka lihat orang haji sama orang umroh, lihat. Ada orang haji yang maktabnya sampai jauh. Tahu maktab ya? Tempat nginepnya. Ya, saya pernah itu di Sisa Gozala. Sisa Gozala itu jalan kaki 8 km. Masya Allah. Tapi ada bis ya. Bis solawat yang selalu muter tuh. Ada yang warna hijau, ada yang warna oranye, merah-merah gitu ya. Itu kalau mau ke masjid jam 2 udah ngacir jam 2 subuh. Ngacir turun hotel bermasjid, ya Allah. Sampai masjid kira-kira jam 3 lewat. Yang dari jauh, yang dari Sisa Bersalah, Bahutma, Aziziyah, itu semua dari jauh-jauh. Udah nyampe duluan. Tapi yang dekat-dekat hotel, yang haji-haji plus gitu ya, yang dekat-dekat hotel situ ada di Grand Zamzam Tower, kemudian di Swiss Hotel, Fullman, gitu ya, dekat-dekat Darul Tauhid, Darul Iman, Al-Masa, kemudian yang belakangnya sedikit itu Reina, sebelahnya Reina ada yang namanya Hotel Indonesia itu Aziat Makarim. Justru belum nyampe. Yang kita yang jauh itu dapat ke depan Ka'bah. Dulu masih boleh. Tapi yang dekat-dekat, yang hotel-hotel dekat masjid, malah sembahyang subuhnya di dalam bahagia. Coba deh. Ya mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semua. Ya, jangan pesimis, amin aja dulu ya. Amin. Ya kalau haji kelamaan minimal pada bisa umroh deh. Amin. Memang alhamdulillah tuh. Saya mau punya teman ini pada berkecimpung di dunia travel umroh tuh saya senang. Kenapa? Ya jamaah-jamaahnya didoain minimal gitu ya. Ya saya tahu bisa terangkat ya. Ya misalkan ya umroh kira-kira 29 juta. Mohon aja mah saya dimakmum itu cuma bocah apa? Cuma bocah kedua, boleh nggak bocah kedua? Ya udah boleh apa? Gampang mah beliau mah. Umroh 29 juta terminator. Ini kita punya cuma bocah kedua, kita pengen kedua. Gampang udah. Mereka berdua gampang aja udah. Gampang. Jangan sama saya. Jangan. Susah. Ibu pengen umroh tapi ini gua cuma bocah pengen kedua. Ya ada apa? Kita tahu. Jadi alhamdulillah tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya jangan pesimis, yakinnya lo yakin. Yakinnya kita berbuah pahala. Amin. Orang yang kepengen berbuat baik, pengen banget, tapi belum terlaksana sampai mati, udah tercatat satu kebaikan yang sempurna.
kalau didoain kebaikan jangan pada ngeles. Mudah-mudahan pada bisa umrah diomongin lagi. Jangan. Amin aja dulu, amin. Insya kita nggak tahu yang namanya kehendak Allah, kita nggak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebabnya mereka pengen dapat pahala yang banyak karena rumahnya jauh dari masjid, lebih besar daripada man atahu min kulli makanin qaribin, daripada rumah orang yang dekat dengan masjid. Masih ada nih Rasulullah aneh. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, ra'aitu maqabiruhum. Nih, dijawab semua misteri-misteri yang sering ada di kampung kita yang kita bilang aneh. Lambat laun kalau kita ngaji sejarah, ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji apa ketemu. Ra'aitu maqabiruhum inda abwabi buyutihim. Aku melihat kuburan-kuburan mereka inda abwabi buyutihim, kok di sisi pintu rumah mereka. Kok kuburan-kuburan itu dekat dengan rumah, bahkan di depan, ya, bukan di depan pintu, depan pusat banget, bisa jalan. Rasul itu bilang, kenapa kok kuburan kalian, kok dekat-dekat banget sama rumah? Pernah nggak kita lihat kayak gitu? Kuburannya di depan rumah, di samping rumah, pernah nggak kita lihat itu? Pokoknya kuburannya dekat dengan rumah. Jangan diomongin, saya mau itu, saya begitu mau itu. Nah, sekarang yang udah ngaji ketemu. Bahkan saya punya guru almarhum Rocky Esok, itu dia termasuk ahli kitabnya hebat di kota Tangerang. Itu meninggal dunia pada saat khotib, malah lagi jadi khotib Jumu'ah, ya belum selesai langsung terasa ini bisa langsung jatuh, digantikan, dibawa rumah sakit langsung nggak ada. Jadi khotib itu matinya, wafatnya hari Jumat ketika sedang menjadi khotib. Itu dimakamkannya di majelis taklim di rumahnya, di majelis taklim. Jadi waktu itu saya ke sana, kemudian juga tahlilan gitu. Jadi dia punya pesantren di atas itu pesantren salah itu di atas buat siswa buat anak-anak mondok salafiyah. Di bawahnya kan majelis buat ngaji gitu ya, majelis begini. Itu ukurannya. Kalau di pojok penting, agak di pojok. Tengah agak mojok dikit. Ya di situ. Jadi anak-anak ngaji di situ ada kuburan. Kira-kira kalau kita bagaimana begitu? Ustaz Saroni meninggal. Contoh, amin. Meninggal amin. Contoh, Ustaz Saroni meninggal. Dikuburinnya di majelis taklim. Kira-kira hari Selasa, hari Minggu, malam Jumat, ibu-ibu mau ngaji kagak? Mau nggak? Benar. Bohong. Ibu-ibu hari Selasa ini kita pengajian. Kuburan lagi Kenapa kok? Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok kuburan kalian itu dekat sama rumah? Kenapa? Apa sebabnya kok kuburan kalian dekat dengan rumah? Fasaltu an sababi. Sebabnya apa? Faqalu, mereka menjawab nih. Jadi jangan mencibir ya, jangan ngatain kalau ada orang meninggal kuburannya dekat rumahnya, di sisi rumahnya, rumah dia biarin. Begitu ya. Apa sebabnya? Mereka jawab, ya, hatta nara maqabira fala nu'ilu wa la tastahilu fid dunya. Itu jawabannya mereka. Kuburan-kuburan kami dekat kamar rumah, biar kami itu bisa melihat kuburan. Tuh, kami bisa melihat. Tuh,
cuman sampai situ doang, cuman sampai segitu doang, cuma itu doang. Tebak kita itu ya, rumah besar, mobil mewah, tanah rumah segala macam ada, cuman segitu doang, cuman segitu doang. Bahasa kita tuh, ingat tuh, ingat kuburan tuh. Biar ingat kuburan, falas tastajilu fi dunya, jangan pada sibuk urusan elinono gitu. Elinono apa sing eling para manungsa dalar istri enam lan tuwa mumpung urip ning alam dunya lima waktu padha elingo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lihat kuburan itu cuma segitu doang, jabatan pangkat semua cuma segitu doang. Maksudnya kalau ingat kubur jangan selalu sibuk urusan dunia. Yen wis mati padha ra melu ojo ayu ojo sing nemu. Sing nang kuburan padha tangisan, sing nang dunya rebutan warisan. Ngoten nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi biar ingat-ingat mati, eling-eling pada mati, ya eling-eling kan itu biar pada ingat kalau udah mati. Mobil banyak ditumpakno kereta Jawa, roda papat rupa menungso. Naiknya cuma kereta Jawa, rodanya empat manusia, kurung batang dibawa ke kuburan. Pada nangis keluargane podo nyawang, podo nangis kaya wong nembang. Keluarganya lihat semua pada melihatin pada nangis. Tangisan orang yang ketika melihat orang meninggal dunia tidak ada artinya. Kata lu kaya wong nembang, kaya orangnya nyanyi. Keluarganya podo nyawang, podo nangis kaya wong nembang. Tahu nembang? Nembang itu nyanyi, tidak ada gunanya. Yang berguna adalah doa. Kemarin tuh hari Selasa, ibu-ibu saya ajak ngaji bab tentang dalam kubur. Biasanya kan ibu-ibu kalau ngaji Selasa rame agak tenang di dalam umum. Begitu cerita masa dalam kubur, gak ada yang ngomong. Diam semua. Gak ada yang ngomong, diam semua. Nanti dalam kubur mengucapkan salam, roh itu menjawab salam, diam semua. Apakah dia lama-lama sih ngajinya diam? Ngomongin mati mah kita bingung ya. Bisa sih takut. Saya bukan takut mati, bukan takut mati, belum siap ketemu malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya gitu jawabannya. Jangan sampai kami nastazilu di dunia, sibuk urusan dunia, wala nansal mautak, sehingga kami lupa dengan mati. Kemudian kalau Rasul bertanya lagi alaihi salam, ra'aitahum la yadhakuna, aku melihat mereka la yadhakuna, kagak ketawa. Nah, aneh nih. Kok pada aneh? Aku melihat mereka semua gak ada yang ketawa. Ini karena senyum ya, kalau senyum ketawa. Pada yang aku melihat mereka gak ada yang ketawa. Fasa'atu an sababi, aku bertanya